Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang kita hormati, kita banggakan, kita muliakan A'agim, Kiai Haji Abdullah Gimnastia, beserta jajaran dari keluarga besar Darut Tauhid yang sekarang punya 3 yayasan besar, menunjukkan tiap perkembangan zaman harus direspon dengan beradaptasi. Ya. Pak Tutus, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil, kadang-kadang kedengarannya Kepala Dinas KUK gitu, UK. Dan para hadirin, para pembina dari OPOP dan seluruh yang hadir. Sugan abdi teh aya pemilihan Mojang Jajaka tadi teh sumping teh nya di Selempang gitu. Tapi nah sararepuh sebagian. Ternyata calon-calon juara teladan. Ya. Sudah juara ya. Wilujeng. Kalau A'agim itu berdakwah dengan keilmuan, kalau saya berdakwah dengan tanda tangan. Nah, itu benten eta ya. Cek saya teh tanda tangan sebaraheun emen kita kemarin 170 miliar gubernur tanda tangan buat pesantren OPOP gitu ya. Jadi dakwah saya itu ya mengakselerasi. Dari awal 2018 menjabat hanya beberapa pesantren yang betul-betul masuk kategori, sekarang sudah dalam 3 tahun 2.570 pesantren sudah punya usaha ya. Itu baru 3 tahun. Jadi kalau ini terus akan datang suatu hari seluruh pesantren di Jawa Barat selain dakwahnya luar biasa ya, memuliakan pendidikan pada anak-anak Jawa Barat juga memiliki kemandirian ekonomi ya. Karena kalau kita mandiri ekonomi, dakwahnya juga lebih leluasa. Di sini saya mau buka rahasia saja. Sebenarnya OPOP itu adalah Darut Tauhid versi nama lain, kira-kira begitu. Karena dulu kan saya mengira, zaman-zaman sebelum jadi wali kota gubernur, kalau pesantren ya hanya pesantren saja kan begitu. Memantau perkembangan Darut Tauhid, saya bilang punya usaha, menjangkau dakwah lebih luas, bisa menggratiskan, bisa terus akhirnya semakin tinggi derajat dan tangan di atasnya, dakwahnya juga semakin masif, maju dan menjangkau lebih luas. Nah itu sebenarnya, di depan saya buka aja gitu ya. Karena seorang gubernur seperti saya, sumber inspirasi itu ada 2. Sering jalan-jalan ke bawah, menemukan masalah, menemukan jawaban. Dan sering juga kontemplasi, membaca, menggoogle gitu kan, mendengar. Nah gabungan sering ke lapangan dan gabungan sering belajar, berkontemplasi, lahirlah keputusan-keputusan untuk keumatan. Ya. Termasuk sekarang sudah puluhan ribu duafa terbantu bebas dari pinjol karena program kredit mesra yang berbasis masjid. Asal datang ke masjid, minta surat dari DKM, kita beri pinjaman tanpa bunga, tanpa agunan, alhamdulillah. Nah itu adalah semangat keekonomian ya. Kenapa? Jangan sampai terdengar lagi di Republik ini hanya segelintir orang menguasai mayoritas ekonomi masyarakat. Ya. Di surat Al-Hasr kalau tidak salah, kaila yakuna, janganlah kekayaan itu dulatan baina beredar di sekelompok agnia iminkum, hanya orang-orang kaya di antaramu. Mohon dikoreksi kalau salah. Saya lihat ayat itu, itulah Allah sudah berfirman bahwa yang namanya kesejahteraan jangan ada di situ-situ aja gitu ya.
Yang kaya makin kaya gitu ya, hanya menumpuk, sementara di bawah tidak terasa tetes kesejahteraannya. Jadi itu spiritualnya Agim ya, kenapa lahir program One Pesantren One Product. Dan dengan bahagia 2 hari lalu ya, kita memulai program menduniakan jengkol dan menjengkolkan dunia. Kalau Pak Harto kan memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat. Kalau saya kagok menjengkolkan dunia dan menduniakan jengkol. Si jengkol alhamdulillah hari ini sudah selamat sampai ke Dubai ya. Jadi siap-siap. Ya. Judulnya bukan siap-siap tatanan dunia baru, bukan. Siap-siap tatanan dunia bau, nah gitu. Itu hanya satu dari berbagai kebahagiaan kita. Tugas pemerintah ini adalah memudahkan urusan rakyatnya, titik. Itu aja. Rakyatnya butuh anggaran, enggak kasih anggaran, ya. Rakyat butuh kemudahan aturan, kita longgarkan aturan. Sebenarnya sesederhana itu. Sehingga saya juga melaporkan ke Agim, hari ini COVID sudah sangat-sangat surut, alhamdulillah. Berkat apa? Bukan kerja pemimpinnya, tapi ketaatan masyarakatnya. Yang tentunya dimotivasi oleh para ulama, ya. Jadi saya mengucapkan terima kasih. Jadi kalau ada keberhasilan Jawa Barat, 90% adalah karena masyarakatnya. Tadi malam keluar skornya ya oleh seluruh peneliti epidemiologi COVID dari dalam dan luar negeri. Indonesia skornya 82, dianggap sangat baik. Provinsi Jawa Tengah 78, Provinsi Jawa Timur 77, Provinsi Bali 85, ya Indonesianya 82. Provinsi Jawa Barat 87 terbaik, alhamdulillah. Ya. Saya sampaikan tadi, kalau masyarakatnya taat, ya inilah wajah yang seharusnya kan begitu. Kami juga mendapatkan laporan Agim bahwa selama COVID, indeks minat warga Jawa Barat tolabul ilmi ke pengajian, walaupun online itu naik berlipat-lipat. Ya. Jadi ada pilihan selama COVID kan, rebahan atau produktif, kira-kira begitu. Nah banyak orang ternyata memilih di Jawa Barat produktif termasuk mencari ilmu. Nah di Jawa Barat pesantren jumlahnya kurang lebih yang terdaftar ada 9.000. Ya. Dalam kesempatan ini juga kita ada berita buruk ya dalam hari-hari ini terkait hal-hal yang sangat menyedihkan dalam kasus yang sedang ada di Jawa Barat. Walaupun kasusnya tidak hanya di Jawa Barat, di Jawa Tengah terjadi, di Jawa Timur terjadi, sehingga walaupun pesantren, lembaga sekolah agama bukan kewenangan provinsi, ada di Kementerian Agama, tapi apapun yang terjadi di tanah Jawa Barat tentulah kami harus ikut bertanggung jawab. Nah, oleh karena itu juga kami ingin menguatkan agar kita mari introspeksi, mari memaksimalkan agar dari fasilitas pendidikan, relasi sosial, ekonomi itu betul-betul kita jaga bersama-sama, kira-kira begitu. Nah terakhir sebagai pengantar dengan 2.570 pesantren, saya berharap ya yang bagus terus sampai semuanya nanti jadi pesantren dengan konglomerasi besar, yang di bawah dibimbing karena kadang-kadang ada niat tapi nggak ada ilmu kan begitu ya, sehingga itulah tugas kita bersama-sama. Sehingga suatu hari produk-produk di dunia ini akan dibanjiri oleh produk-produk pesantren. Saya sangat bahagia ada yang punya pabrik sabun sekarang, ada yang punya pabrik roti, ya roti-roti kecil-kecilan, kemudian pertanian, produk fashion dan lain sebagainya. Kami akan terus
membuka pasar ke seluruh dunia seperti yang kami lakukan ke Dubai ya dan ke negara-negara lain. Nah, sehingga Jabar juara lahir dan batin itu betul-betul Allah kabulkan. Juara lahirnya sudah terbukti Jabar juara di PON Papua, menandakan SDM Jawa Barat mah wani ngadu, kira-kira begitu ya. Orang Jawa Barat mah ganteng kalem seperti Agim dan gubernurnya, kira-kira begitu. Yang penting berprestasi nggak usah banyak viral tepugu, nggak usah banyak negatif dinamika, kalem tapi berprestasi seperti indeks pengendalian COVID juga. Kita nggak banyak cerita, kita kondusif, silih asa asu, akhirnya kita terbaik. Nah itu saja rasa semangat, sehubungan dengan COVID surut, mari sambut 2022 ya dengan semangat membangkitkan ekonomi, setuju ya? Tapi tetap dengan prokes. Tadi saya bilang dengan surutnya COVID, sebenarnya segala boleh, asal prokes. Dari prokes yang banyak itu, kalau dikompres ngan hiji M-nya, yaitu pakai masker aja ya. Itu yang utama. Jadi kalau mau jamaahnya dempet lagi sebenarnya menurut ilmu kesehatan hari ini sudah boleh, tapi masker tetap sebagai perlindungan ranking 1 lah kira-kira begitu. Itu saja, rasa bahagia, apresiasi dan optimisme menyambut dunia baru di 2022 dengan penuh optimisme. Terima kasih, hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih.